Episode 10. Disinilah Farah sekarang, di Taman Bunga Mansion Mahardika. Bocah perempuan itu terlihat malas, apalagi anak laki-laki tampan itu terus mengikutinya. "Kamu kenapa terus mengikutiku?" tanya Farah kesal. Farah kan amnesia, jadi aku harus menjaga Farah. Biar Farah tidak tersesat. "Aku tidak amnesia, Cuk," teriak Farah dalam hati merasa kesal. Bocah perempuan itu bertambah kesal, pasalnya dia ingin berjalan-jalan untuk melihat semua sudut mansion yang ada. Dia ingin melihat lokasi tempat celakanya Farah asli. "Aku pernah berjanji untuk melindungi Farah," ucap anak laki-laki tampan itu lagi. Aku tidak akan tergoda dengan seorang bocah ingusan." Batin Farah merasa kesal. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Farah duduk di rumput yang bersih lalu mengambil boneka edisi khusus yang diberikan keluarga Pale. Diikuti oleh Dominic. Cek, Sultan mah bebas. Masa boneka seperti ini seharga mobil, batin Farah meringis menelisik boneka yang ada di tangannya. Walaupun Farah telah memiliki banyak uang, tapi dulu dia pernah merasakan kemiskinan. Makan pun harus berbagi bersama anak-anak panti lainnya. "Kenapa kau ke sini lagi?" tanya Farah mengerutkan dahinya. "Aku ingin bermain dengan Farah," jawab Dominic lembut. "Cek, dajal bocah. Sinis Farah." Dominic terkekeh. "Kamu yang bocah, aku sudah 6 tahun. Sedangkan kamu masih berusia 3 tahun, anak laki-laki tampan itu mengacak rambut Farah. "Bocah ini ternyata ganteng juga ya. Wajahnya kayak aktor." "Eh, astaga, apa yang kau pikirkan Kara? Ingat, dia itu masih bocah." Batin Farah menggeleng-gelengkan kepalanya, membuat Dominic khawatir. "Kamu kenapa? Apa Farah merasa pusing?" tanya Dominic perhatian. "Lah, bocah ini perhatian banget Cuk. Masih kecil aja udah romantis." Batin Farah terkekeh. "Gak ada apa-apa kok," sahut Farah polos. "Ya, sudah. Jika kamu tidak ingin diganggu, kamu harus menerima tantanganku untuk bermain lomba lari," ucap Dominic lembut. "Wah, bocah ini melemehkan aku," ucap Farah tersinggung. "Baiklah aku siap," sahut Farah tersenyum sombong. Dominic kembali terkekeh, mendengar celotehan bocah perempuan di depannya itu. "Kalau aku menang, kamu harus menjadi milikku. Kalau kamu menang, aku tidak akan mengganggumu," ucap Dominic lagi. Mata Farah melotot lucu, tapi dia juga tak ingin diganggu oleh bocah laki-laki di depannya itu. Akhirnya dia mengangguk. "Bocah ini tidak akan membiarkan aku. Lebih baik aku terima saja deh. Lari mah kecil." Batin Farah tersenyum puas. "Baiklah, Deal." Farah menyodorkan tangannya untuk bersalaman. "Deal." Diam-diam Dominic menyeringai, sepertinya Farah tidak menyadari lagi jika sekarang, dia hanya bocah 3 tahun. Bukan seorang agen ganda lagi. "Aku hitung 1 sampai 3 ya. Kita akan memutari mansion ini," ucap Dominic. Farah mengangguk. Keduanya kini bersiap, saat hitungan ketiga. Dominic melesat jauh, sedangkan Farah tertinggal di belakang. "Ya ampun. Aku baru ingat, aku di tubuh ceolang bocil," gumam Farah merasa menyesal sudah menerima tantangan itu. "Duh, kenapa tubuh bocah ini sangat berat?" Gerutu Farah berlari. Belum juga ada setengah putaran, Farah sudah sangat ngos-ngosan. Wajah bocah perempuan itu sudah sangat memerah karena terkena sinar matahari. Sedangkan Brian, Tania, Selvira dan Arvin terkekeh kecil. Mereka memperhatikan tingkah keduanya. Brian masih merasa marah dengan Arvin,
jadi posisi mereka terlihat berjauhan. Putramu sangat pandai memanipulasi putriku. Ucap Selvira terkekeh geli. Keturunan Vale harus bisa menguasai hal itu. Jawab Tania terkekeh. Akhirnya Dominic tiba lebih dulu, membuat Farah cemberut. Dia hanya berjalan, karena tak kuat untuk berlari lagi. Kamu culang. Kaki kamu sangat panjang. Gerutu Farah. Dominic terkekeh. Aku tidak curang. Kakimu saja yang pendek. Balas Dominic mengacak rambut Farah. Akhirnya, kamu akan terus menjadi milikku. Ucap Dominic dengan wajah seriusnya. Farah mengabaikan perkataan bocah laki-laki tampan itu, dia pikir ini hanyalah permainan anak-anak yang akan segera dilupakan. Tak tahu saja dia, jika di masa depan, Dominic akan terus mengingat hal itu. Kini malam pun menjelang, terlihat keluarga Mahardika makan malam bersama tamunya. Dominic tak henti-hentinya memberikan lauk di piring Farah membuat bocah perempuan itu kesal. Melihat Farah hanya makan sedikit, Tania bertanya, Farah sayang, kenapa kamu makannya sedikit sayang? Tanya wanita elegan itu. Fala lagi program diet. Jawab Farah polos. Uhuk, uhuk. Mereka kompak tersedak makanan, saat mendengar penuturan bocah perempuan cantik berusia 3 tahun. Sayang, siapa yang mengajari kamu diet? Kamu itu masih perlu makanan bergizi untuk membantu pertumbuhan Farah. Ucap Selvira lembut. Lah, aku emang diet cuk. Ini semua gara-gara bocah ini. Maki Farah menatap sinis Dominic. Farah masih kesal, karena merasa telah dipermainkan oleh bocah 6 tahun. Tidak ada yang mau sama Fala nanti, kalau Fala gendut. Jawab Farah asal. Aku ada kok. Aku akan selalu mau sama Farah, bagaimanapun keadaan Farah. Sahut Dominic serius. Nih bocah mulutnya gampang banget tebar janji. Jangan-jangan bocah ini playboy cap cicak ini. Batin Farah melirik Dominic. Nah, lihat putraku. Dia ini genleman sama seperti aku. Ucap Brian bangga. Tidak, putriku masih kecil. Jangan mendekatinya. Ucap Selvira terkekeh. Ayolah, kita akan menjadi besan di masa depan. Ucap Tania antusias. Farah menatap horor pada orang tua itu, dia sangat tidak ingin berjodoh dengan bocah laki-laki di depannya ini. Mereka tertawa kecil, kemudian melanjutkan makan malam mereka. Sedangkan Amara dan anaknya, mereka seolah-olah tidak dianggap oleh keluarga Vale itu. Hanya Arvin yang mencoba menenangkan sang istri kedua. Setelah makan, mereka berkumpul di ruang keluarga. Terlihat Dominic terus menempeli Farah, sedangkan Lunaira terus menempel pada Dominic, membuat bocah laki-laki itu risih. Bagaimana dengan pembicaraan kita tadi? Aku serius ingin menjodohkan Farah dengan putraku Dominic. Ucap Brian serius. Uhuk, uhuk. Kini giliran Farah tersedak ludahnya sendiri. Dengan sigap Dominic memberikan air minum untuk Farah. Membuat Farah dengan sigap mengambil air tersebut. Terima kasih. Kata Farah merasa lega. Tentu kelakuan dua bocah itu menjadi perhatian sang orang tua. Tania sudah sangat senang. Aku setuju dengan Mas Brian, Farah akan menjadi menantuku di masa depan. Sahut Tania antusias. Lah masih lama cuk. Lagian aku ini wanita dewasa, mana mungkin mau nikah sama bocah. Batin Farah menggerutu. Amara yang sudah tidak tahan, angkat suara, apa tidak terlalu jomplang, bukankah lebih baik yang dijodohkan dengan Nak Dominic itu adalah Lunaira? Usia mereka juga sama, benar kan, Mas? Wanita itu meminta pendapat pada sang suami. Sedangkan Brian dan Tania kini berwajah dingin,
Selfira hanya diam. Karena Amara adalah kesayangan Arvin, dia terlalu bodoh mempertahankan pernikahannya.